pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersua kembali di talk show bersama saya Sarah Kurnia Fadilah. Dan di samping saya telah ada narasumber kita yaitu Mbak Septi Lisdayati MPD yang merupakan salah satu dosen program studi bahasa Indonesia dan diamanahkan menjadi dosen pembimbing modul Nusantara. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Modul Nusantara merupakan salah satu program dari MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai kebinekaan dan wawasan kebangsaan ya Mbak ya. Sebagai salah satu dosen yang diamanahkan menjadi dosen pembimbing modul Nusantara, bagaimana nih Mbak perasaan Mbak? Baik, saya kemarin mengikuti 2 program dosen mengajar dengan modul Nusantara. Awalnya sebelum ada sosialisasi mengenai modul Nusantara sempat ragu juga karena sama sekali belum punya bayangan modul Nusantara itu seperti apa programnya, seperti apa perkuliahannya. Karena kita hampir rata-rata dosen waktu itu fokusnya ke dosen mengajar. Sehingga saya mendaftar 2 mengikuti sosialisasi baik dosen mengajar maupun modul Nusantara. Ternyata pada akhirnya saya terpilih sebagai salah satu dosen modul Nusantara. Setelah diikuti pengumuman keluar sebagai dosen yang terpilih, kemudian akhirnya mengikuti sosialisasinya, akhirnya jatuh cinta. Ya, ternyata programnya menarik sekali. Ya, berbeda dengan konsep dosen mengajar. Jadi yang tadinya mungkin perasaan ini kegiatannya apa sih gitu ya. Ternyata setelah ikut sosialisasi saya sepertinya tidak salah pilih masuk ke program modul Nusantara waktu itu. Tentunya dengan menjadi dosen pembimbing modul Nusantara ada banyak sekali tugas serta tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan oleh Mbak sebagai pembimbing dosen pembimbing modul Nusantara? Dosen modul Nusantara itu ada beberapa yang diwajibkan. Pertama, mereka dosen modul Nusantara harus membuat modul sebanyak 25 kegiatan selama perkuliahan berlangsung di semester ganjil ini. Nah, kegiatannya itu adalah mulai dari 14 kegiatan kebinekaan, 7 kegiatan refleksi, 3 kegiatan inspirasi, dan 1 kegiatan kontribusi sosial. Dan kegiatan modul Nusantara ini dilaksanakan pada akhir pekan, setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi dia tidak boleh mengganggu aktivitas perkuliahan mahasiswa di hari-hari biasa dari Senin sampai hari Jumat. Untuk sasaran dari modul Nusantara ini Mbak, apakah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau khusus hanya orang-orang tertentu atau yang pertukaran mahasiswa? Hanya berlaku bagi mahasiswa pertukaran kampus Merdeka. Jadi UMB itu terpilih sebagai salah satu universitas yang melaksanakan kegiatan program kampus Merdeka baik dosen mengajar maupun modul Nusantara. Modul Nusantaranya itu mendapatkan 35 orang peserta dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Tetapi dia konsepnya tidak boleh satu wilayah, tidak boleh sama-sama Sumatera. Jadi wajib nyebrang. Jadi tamu kita itu adalah universitas dari Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Jadi tidak berlaku untuk semua mahasiswa tidak, tetapi berlaku bagi mahasiswa yang mereka mendaftar di program Kampus Merdeka. Untuk sejauh ini Mbak, kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh dosen pembimbing modul Nusantara itu? Untuk sementara ini kegiatan yang sudah kita lakukan adalah kegiatan kebinekaan, seperti memperkenalkan Bengkulu kepada mahasiswa yang datang ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi kewajiban saya adalah mengenalkan seperti apa Bengkulu sesungguhnya kepada para mahasiswa. Jadi kegiatan itu dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kita mengunjungi situs-situs sejarah atau bertemu dengan tokoh-tokoh inspirasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian memperkenalkan tentang kebudayaan, kemudian tradisi-tradisi adat istiadat yang ada di Bengkulu. Berarti kegiatannya seru-seru ya? Ya, kegiatannya sama seperti mungkin bisa dikatakan ini kegiatan traveling ya. Kita menjelajah wawasannya kita dapat, ilmu pengetahuannya dapat, tapi
hiburannya juga dapat. Kegiatan tersebut tentunya memiliki dampak yang positif bagi mahasiswa, bagi Mbaknya sendiri selaku dosen pembimbing, dan tentunya juga bagi kampus kita, yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya mendapatkan 18 orang peserta modul Nusantara, ada yang dari Jawa dan juga dari Kalimantan. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan ketika mereka memilih UMB itu adalah apa yang Anda ketahui tentang Bengkulu, dan cukup menarik karena mereka tidak tahu di mana itu Bengkulu. Jadi mereka akhirnya datang ke sini, dan hampir rata-rata mereka datang dari Jawa, di mana daerah tersebut tidak ditemui, bukan tidak ditemui tapi jauh dari laut. Jadi ketika mereka, bahkan ada beberapa yang waktu itu ketika kami jemput di bandara, mereka mengatakan, Ibu nanti kita menuju ke rumah lewat pantai enggak? Karena dari tadi dari atas pesawat kita lihat Bengkulu kayaknya pulau di atas pantai, pulau di atas laut. Oke, saya bilang oke, bisa, kita sambil keliling pantai. Dan itu sesuatu yang luar biasa buat mereka. Jadi mereka rela jalan kaki dari kosan, dari rumah mereka untuk setiap pagi dan setiap sore itu mereka main di pantai. Jadi itu menurut mereka ini Bengkulu kayaknya Bali tersembunyi, yang mereka baru tahu bahwa oh inilah Bengkulu gitu loh. Karena wisata-wisata kita juga udah cukup menarik ya. Terus juga udah ada perbaikan-perbaikan juga dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Iya, benar. Bagaimana sih tanggapan para mahasiswa pertukaran tersebut ketika melihat kondisi yang ada di Kota Bengkulu, khususnya untuk wisatanya sendiri? Mereka sangat bersemangat sekali. Di hari pertama, hari Sabtu mereka tiba di sini, hari Minggu mereka sudah konfirmasi ke saya, Ibu bisa nggak hari ini kita langsung mengadakan kegiatan modul Nusantara? Saya bilang belum bisa karena masih harus mengkondisikan tempat mereka untuk tinggal selama di Bengkulu. Namun mereka akhirnya meminta izin untuk oke, kami jalan sendiri deh, nggak apa-apa ya. Oke, saya izinkan mereka untuk mulai jalan-jalan mengelilingi Bengkulu. Kegiatan itu saya mulai di akhir Oktober. Kita mulai pertama kali itu ke rumah Fatmawati, kemudian rumah pengasihnya Soekarno dan juga Brendo. Kemudian lanjut ke minggu-minggu selanjutnya kita jalan-jalan ke Pantai Panjang, kemudian kita ke Benteng Malboro, ke Kampung Cina. Dan yang paling menarik bagi mereka itu adalah makanan khas kita seperti baitak, dan pada saat acara pembukaan resmi pun Pak Rektor mengatakan waktu itu jangan dihidangkan konsumsi yang biasa, tetapi tampilkan makanan dan minuman khas dari kita. Jadi akhirnya kami menyuguhkan waktu itu minuman es jeruk kalamansi, kemudian kue baitak, perut punai, lempuk durian, dan akhirnya mereka penasaran lempuk durian itu seperti apa proses masaknya. Selain ada lempuk durian juga ada gulai tempoyak. Kemarin akhirnya saya buatkan mereka gulai tempoyak udang. Sampai akhirnya mereka konfirmasi ke PIC kampusnya, makanan ini wajib dibawa ketika mereka nanti kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi exciting sekali mereka. Berapa lama sih program tersebut akan berjalan? Program Modul Nusantara ini berlangsung mulai dari bulan September sampai akhir Januari 2022. Jadi selama kuliah semester ganjil, selama itu juga kegiatan Modul Nusantara ini diadakan. Konsep dari Modul Nusantara sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Modul Nusantara itu ada 25 kegiatan, 14 kegiatan kebinekaan, 7 kegiatan refleksi, 3 kegiatan inspirasi, dan 1 kegiatan kontribusi sosial. Kalau kegiatan kebinekaan itu kita mulai dari mengunjungi situs sejarah, kemudian objek wisata, makanan, tradisi, kebudayaan, bahasa yang ada di Provinsi Bengkulu. Tetapi selain kita mengenalkan mengenai wilayah kita kepada peserta Modul Nusantara, kita juga pada saat kegiatan berlangsung ada diskusi dengan para mahasiswa bahwa oh ini makanan khas dari Provinsi Bengkulu, misalnya gulai tempoyak, olahan dari durian. Kalau dari daerah mereka adakah olahan lain yang mungkin bahannya sama dari durian? Jadi mereka tahu tentang Bengkulu, kita pun tahu tentang daerah asal mereka masing-masing dari program-program yang sudah kita laksanakan. Jadi saling sharing lah, Mbak. Ya, saling sharing, saling berbagi informasi. Baik.
Kegiatan modul Nusantara ini hampir 1 bulan ya Mbak ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa mereka sudah mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kota Bengkulu. Dan apakah untuk kedepannya, apakah ada kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan seperti mereka nantinya akan belajar tentang budaya-budaya yang ada di Kota Bengkulu, misalkan seperti menari atau nanti bisa diajak ke lihat doll gitu kan? Kalau untuk 1 bulan yang sudah berjalan, kita lebih ke situs sejarah, kemudian toko inspirasi, kemudian untuk bulan Desember itu kita targetkan khusus tentang kebudayaan. Kita targetnya adalah salah satunya belajar tentang tari dari Bengkulu, kemudian alat musik dol. Dan memang kita sudah bekerja sama dengan beberapa pihak sanggar yang siap memfasilitasi kegiatan modul Nusantara ini. Jadi nanti konsepnya adalah anak-anak belajar kesenian daerah Bengkulu bersama mereka, dan kita sudah kompromi nanti di penutupan kegiatan Kampus Merdeka mereka ingin menampilkan kesenian khas Bengkulu seperti tari dan juga atraksi musik dol di kegiatan penutupan Kampus Merdeka nantinya. Dan sejauh ini apakah ada hambatan dari mahasiswa itu sendiri mungkin mengenai kondisi yang ada di Kota Bengkulu, baik itu dari cuaca atau dari yang lainnya? Hambatan yang paling utama ya cuaca. Ya? Karena rata-rata mereka datang dari daerah yang cuacanya dingin ya, seperti Jawa. Jadi ketika mereka datang ke sini pun menurut mereka cuaca Bengkulu sudah ekstrim panasnya, ya. Berbeda dengan kondisi cuaca di tempat mereka tinggal. Jadi ketika mereka ke sini, cuaca itu adalah kendala yang paling utama yang mereka rasakan. Karena panas luar biasa. Mereka mengatakan Bengkulu ini hujan tetapi kita masih berkeringat dibuatnya karena cuaca yang panasnya seperti itu kan. Jadi akhirnya setelah mereka tinggal beberapa waktu di sini, permintaan mereka yang unik adalah waktu itu minta disediakan AC ataupun kipas angin, double malahan ya, karena cuacanya benar-benar panas menurut mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak yang telah bersedia hadir pada talk show UMB TV. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. UMB TV keren dan mencerahkan.